Oke, sebelum masuk ke tipsnya, ada 3 tips. Ini rahasia penting banget yang harus kamu ketahui kalau kamu mau presentasinya dihargai di depan kelas. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Jian di channel yang membahas seputar public speaking. Di video kali ini kita bakal bahas yang seru banget. Gimana sih Kak cara menghadapi audiens yang gak menghargai kita ketika presentasi? Sebelumnya aku bakal bacain dulu nih unek-unek dari kamu. Izin jawab pertanyaan Kak. Saya tremor gara-gara kondisi kelas yang selalu nggak ngehargain orang ketika presentasi. Jadinya nggak tenang. Takut sama komentar-komentarnya yang nggak manusiawi juga. Saya mau tanya, tips biar cuek sama keadaan sekitar ketika lagi presentasi. Tips biar cuek sama keadaan sekitar ketika lagi presentasi. Oke, aku paham mengenai pertanyaan dan unek-unek yang udah kamu sampaikan. Aku paham. Tapi aku mau ngelurusin dulu nih bahwasannya kita kalau lagi presentasi di depan kelas, di depan audiens, kita nggak boleh cuek. Nah, aku ngelurusin dulu ya, kita nggak boleh cuek. Jadi caranya gimana dong Kak? Sebelum kita langsung masuk ke tips dan trik yang harus kalian lakukan, nggak banyak-banyak kok, cuma 3 aja. Sebelumnya aku mau kasih tahu hal penting dulu ya, sebelum kita ke tipsnya, ke arah sana. Audiens ini banyak tipenya. Ada audiens yang acuh tak acuh sama kita. Ada audiens yang ketika kita lagi presentasi, dia malah bicara di belakang. Ada audiens yang ketika kita lagi diskusi, dia malah buka ruangan diskusi di belakang. Ada audiens yang main HP. Ada audiens ketika kita lagi presentasi, dia malah buka laptop. Ada audiens yang baca buku. Ada audiens setengah salmon. Kadang merhatiin, kadang enggak. Kadang merhatiin, kadang enggak. Dan ada audiens yang mulai dari awal sampai akhir merhatiin kita. Jadi sebenarnya banyak banget tipe dan jenis audiens. Ada 20 orang di dalam kelas, bakal kita temui 25 jenis audiens. Ada 20 orang di dalam kelas, bakal kita temui 27 jenis audiens. Jadi nanti ada satu orang yang punya 2, 3, 4 jenis, punya 2, 3, 4 karakter. Jadi sebenarnya banyak banget jenis audiens. Nah, gimana sih cara kita menghadapi audiens-audiens yang banyak jenisnya tersebut agar tidak mengganggu kita ketika kita presentasi di depan kelas? Karena jujur ya, sebenarnya ketika kita lagi berbicara di depan, ketika kita lagi menjelaskan, ketika kita lagi menyampaikan materi, lagi ngomong di depan, audiens kita malah ngomong, ini kita ngerasa kayak nggak dihargai gitu. Kayak nggak ada gunanya, ngapain sih aku berdiri di depan, kayak gila, ini lo kenapa nggak ngehargain gue sih ngomong? Nanti lo presentasi gue juga duduk lo di situ. Please dong, hargai. Nah, yang kita mau adalah mereka menghargai kita. Nah, gimana dong caranya Kak supaya mereka menghargai kita? Kalau kamu tanya tips cuek, nggak bakal ada. Dan nggak boleh sebenarnya. Kamu minta tips cuek nggak boleh. Sebagai presentator, kita nggak boleh cuek. Ini dia salahnya. Oke, sebelum masuk ke tipsnya, ada 3 tips. Ini dikit banget dan ini rahasia penting banget yang harus kamu ketahui kalau kamu mau presentasinya dihargai di depan kelas. Dan ini nggak hanya untuk kamu yang akan presentasi di depan kelas. Namun ini sangat berguna ketika kamu berbicara di depan orang banyak, baik ketika kamu lomba, ketika kamu presentasi, ketika kamu baca pidato, ketika kamu jadi MC, ketika kamu jadi moderator. Ini sangat berguna sekali untuk kamu public speaking. Nah, sebelum masuk ke tipsnya dan rahasianya, kamu yang belum subscribe dulu di bawah, like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu atau ke adik-adik kamu yang kamu rasa mereka harus tahu info penting ini. Oke? Kalau gitu kita langsung aja masuk ke videonya. Sebagai seorang presentator atau presenter yang memberikan materi atau penjelasan di depan kelas, di depan audiens, di depan teman-teman, kita nggak boleh cuek. Kamu tahu nggak sih sebenarnya kenapa audiens cuek sama kamu? Kita lagi presentasi nih, kenapa audiens cuek sama kita? Itu sebenarnya karena kita cuek sama mereka. Kita sebagai seorang yang berbicara di depan banyak orang atau di depan umum, ketika kita sudah berdiri di hadapan mereka, maka situasi dan kondisi di dalam ruangan tersebut, itu kita yang bertanggung jawab. Artinya kita yang memegang kendali dan memegang penuh keadaan pada saat presentasi. Jadi kalau audiens cuek, ini sebenarnya karena kita yang cuek sama mereka. Nah, sebagai seorang presenter atau presentator yang mempresentasikan bahan makalahnya, kita dilarang untuk cuek. Ketika lagi presentasi, dia nggak menghargai, nggak peduli. Tapi gimana caranya supaya bukan hanya dia, tapi semuanya bisa kita kontrol? Terus gimana dong Kak? Sebenarnya ketika kita merasa kalau presentasi kita tidak dihargai, itu artinya adalah kita kurang hadir dalam presentasi. Kita nggak sepenuhnya hadir di presentasi tersebut.
tubuh kita ada, tapi jiwa dan pikiran kita kemana-mana. Jadi kita nggak sepenuhnya ada pada saat presentasi. Raga kamu ada di depan, tapi pikiran kamu sama jiwanya kamu kemana-mana. Artinya kamu belum sepenuhnya hadir. Nah, inilah yang membuat audiens juga seperti itu. Audiensmu tidak benar-benar hadir ketika kamu presentasi. Nah, yang harus kita lakukan ketika presentasi, kita harus benar-benar hadir pada saat presentasi. Kita harus benar-benar hadir. Kalau bahasa kerennya, kita tuh nggak present. Kita nggak benar-benar hadir pada saat presentasi itu. Jadi please ketika kamu presentasi, pikiran, hati, jiwa semuanya itu udah memang benar-benar hadir di presentasi itu. Ya, apalagi kamu yang menjelaskan. Jadi pikirannya nggak boleh lari-lari kemana-mana. Sampai sini paham ya? Nah, yang harus kita lakukan ketika presentasi tidak hanya bertujuan untuk menjelaskan materi, tidak hanya memaparkan presentasi, tidak hanya memberikan pembahasan, tapi kita juga harus interaksi sama mereka. Maka ketika kita presentasi, kamu jangan hanya berfokus pada materi yang akan kamu sampaikan, tapi lakukanlah komunikasi dua arah. Dimana ketika kamu presentasi, audiens mengerti apa yang kamu sampaikan. Komunikasi antara kamu dengan audiens ini sangat penting. Jadi dibangun interaksinya. Nah, selanjutnya, bagaimana Kak cara membangun interaksinya? Kita masuk ke tips kedua. Bagaimana cara membangun interaksi dengan audiens? Mungkin di video-video aku sebelumnya, bagi kamu yang sering tonton video aku, ngambil pelajaran di sana, maka kamu akan menemukan aku berbicara bahwasanya interaksi dengan audiens kita dapat lakukan dengan kontak mata. Ya, benar sekali. Kontak mata adalah salah satu cara kita untuk berinteraksi dengan audiens. Tapi, bagi pemula yang tidak terbiasa presentasi di depan kelas, maka ini adalah hal yang membuat dia terganggu dan grogi. Jadi ketika kamu tidak sanggup untuk menatap mata audiens, melakukan interaksi dengan kontak mata, maka hal ini bisa kita lakukan dengan berinteraksi dengan kata-kata kepada audiens ketika kita presentasi. Contohnya gimana Kak? Misalnya kita lagi presentasi, berikanlah sebuah pertanyaan-pertanyaan ringan, pertanyaan-pertanyaan yang secara spontan mereka bisa langsung menjawab. Gimana Kak contohnya? Seperti ketika kita presentasi, kita memberikan cuplikan video sekitar 30 detik atau 1 menit atau gambar. Nah, kita bisa memberikan pertanyaan dari gambar tersebut. Bagaimana nih pendapat teman-teman tentang gambar ini? Bagaimana pendapat teman-teman tentang video yang telah kita tonton 1 menit tadi? Maka secara tidak langsung akan ada yang menjawab, akan ada yang merespon. Gini ya teman-teman, ketika kita presentasi, kita tidak hanya menjadi satu-satunya pembicara di depan. Ketika kita presentasi, itu artinya kita membuka ruang diskusi. Jadi penting sekali ketika kita presentasi melakukan interaksi dengan mereka. Coba, kalau nggak bisa dengan kontak mata, kamu bisa dengan kata-kata. Kalau nggak bisa juga, ada video atau gambar di situ, kamu bisa pancing pendapat mereka. Kamu bisa pancing mereka. Kalau mereka terpancing, kalau mereka merespon, itu artinya apa? Itu artinya kamu telah berhasil melakukan interaksi dengan mereka. Nah, kalau udah seperti ini enak sekali. Artinya mereka sudah berada di dalam genggamanmu. Ketika mereka sudah berada di dalam genggamanmu, manfaati kesempatan itu. Tetap fokus pada materi dan fokus pada audiensmu. Tetap harus lakukan komunikasi dua arah. Ini penting sekali untuk melancarkan presentasi. Nah, tips selanjutnya untuk melakukan interaksi dengan audiens, kalau kamu belum bisa juga dengan cara-cara yang telah aku sebutkan, maka di sini kita bisa memancing reaksi mereka. Di sini ada yang sedang berpuasa, kamu bisa kasih reaksi ketika bertanya. Ini adalah salah satu pancingan agar mereka mengikuti apa yang kita lakukan. Di sini ada nggak sih yang maling sendal tadi malam? Di sini ada nggak sih yang bawa pulang sepatu dari sholat Jumatnya? Coba deh, coba buat hal itu. Coba kamu praktekkan ya. Ini khusus juga buat kamu yang bertanya. Jadi kamu yang bertanya harus cobain nih tipsnya. Harus dilakuin, bukan dicobain, dilakuin. Oke, tips terakhir, tips ketiga yang harus kamu ikutin. Ketika kita sudah benar-benar hadir pada saat presentasi, kita melakukan interaksi. Yang ketiga, respon reaksi dari audiens kamu. Respon gimana maksudnya Kak? Menurut Bapak Kristianto, pergaulan bebas adalah bla 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 bla. Terus kamu lihat audiens kamu pandang. Kalau ada mereka yang menoleh ke arah kamu dan mereka makin serius, maka itu artinya adalah mereka telah memperhatikanmu. Ada juga audiens yang memberikan reaksi seperti ini ketika kita lagi presentasi, mereka mengerutkan dahi. Mengerutkan dahi aja itu udah reaksi mereka. Artinya mereka benar-benar ingin merhatiin kamu. Jadi kamu harus berikan kesempatan kepada mereka untuk berpikir. Orang yang menoleh, yang tadinya tidak serius tiba-tiba jadi serius, yang tadinya dahinya datar aja terus jadi mengkerut, yang tadinya dia tidak fokus matanya jadi fokus. Kamu respon reaksi mereka semua. Berikan kesempatan kepada mereka untuk berpikir.
Dan ingat, ketika presentasi jangan pernah perlihatkan wajah yang muram atau datar. Ekspresi seperti melihat tembok tiba-tiba atau melihat langit-langit atas, atap, atas genteng. Jangan sampai kamu memberikan ekspresi seperti itu ya. Dan jika ada audiens nanti yang berkomentar, karena ketika kita presentasi, ada aja audiens yang ngeselin, yang tiba-tiba dia berkomentar dari ujung sana, ih jelek gambarnya katanya. Terus kita sebagai pembicara jangan kebingungan gitu. Ditanggapin aja, tanggapin dengan singkat. Jelek ya? Ada lagi nih, kita lihat gambar kedua ya. Lanjut. Kita lihat gambar ketiga. Nah, bagaimana pendapat kamu tentang gambar yang ini? Kamu kembalikan lagi bisa. Nah, seperti itu. Ya, atau ketika mereka berkomentar, kita bisa tanggapin dengan hal-hal atau sesuatu yang humor sama mereka. Bisa ngelucu, misalnya jelek ya, kurang cantik berarti ya, kurang cantik kayak saya berarti ya, atau kurang cantik ya kayak kamu ya, kurang cantik ya, gitu. Tanggapin dengan singkat. Terus timbul pertanyaan, nah gimana Kak menghadapi audiens yang bertengkar tiba-tiba ketika kita presentasi? Atau mengganggu kita Kak, bagaimana menghadapi audiens-audiens yang toksik seperti ini? Ketika ada audiens yang toksik seperti ini, yang mengganggu kita ketika kita presentasi, maka di sini kita bisa menegur. Kita boleh untuk menegur audiens. Gimana Kak caranya? Misalnya ketika kita lagi berbicara, ketika kita lagi mempresentasikan materinya kita, terus mereka di belakang malah buka ruang diskusi sendiri. Ada kan tuh diskusi dalam diskusi, ada tuh negara dalam negara, diskusi dalam diskusi, atau presentasi dalam presentasi. Kalau ada teman kita seperti itu, ketika kita lagi presentasi mereka malah sibuk berkombur, bergosip atau cerita, kita bisa menegur mereka dengan cara, kamu ketika presentasi, kamu pandangin aja komplotan mereka. Diliatin aja, tunggulah sampai mereka benar-benar sadar bahwasanya keadaan mereka mengganggu kita ketika kita lagi presentasi. Jujur aku kalau seperti itu merasa terganggu. Pandang mereka dan diam, jangan katakan sepatah kata pun, jangan keluarkan sepatah kata pun. Pandang aja mereka, berhentikan presentasi sejenak, dan nanti kalau kamu sudah melakukan seperti ini ketika presentasi, maka audiens yang lain akan membantumu. Audiens yang lain juga akan ikut melihat mereka atau memandang ke arah mereka, sehingga akhirnya mereka menjadi malu dan diam. Nah, setelah mereka diam, setelah mereka sudah menyadari bahwa keadaan mereka mengganggu kita bisa melanjutkan presentasi. Seperti itu. Nah, ini adalah beberapa tips, 3 cara yang harus kamu lakukan agar presentasi kamu berjalan dengan lancar. Ingat, bukan cara yang tepat ketika kamu cuek di depan audiens kamu. Karena ketika kamu cuekin mereka, mereka lebih cuekin kamu. Ketika kamu tidak menghargai mereka, mereka lebih tidak menghargai kamu. Jadi bukan cara yang tepat cuek di tengah audiens. Bukan cara yang tepat. Jenis audiens apapun yang ada di ruangan kamu harus hadapin. Baik yang reaksinya baik ataupun tidak baik. Kalau misalnya mereka bertengkar, ini kamu jangan seolah-olah tidak melihat mereka. Karena ini akan mengganggu teman-teman kita yang fokus liatin kita. Yang fokus merhatiin kita untuk mendapatkan informasi yang kita sampaikan. Jadi ketika ada yang berantem, ada yang bertengkar, itu juga menjadi tugas atau bagian atau tanggung jawabnya kita sebagai yang presentasi di depan. Yang reaksinya baik direspon, yang reaksi tidak baik juga direspon. Jangan seolah-olah kita tidak melihat mereka. Jangan biarkan audiens malah bergaduh sendiri di tengah kita lagi presentasi. Nah, ini dia tips yang bisa aku sampaikan sama kamu. Kalau misalnya kamu juga nggak bisa melakukan ini, tapi nggak mungkin nggak bisa lah ya, bisa lah kamu praktekkan satu persatu. Tips terakhir dari aku untuk kamu, ketika pada saat presentasi kamu tidak bisa mengontrol audiens, karena bagi pemula emang agak susah ya, tapi nggak apa-apa, belajar, kamu harus coba untuk melakukan apa yang aku sampaikan. Kalau kamu tidak bisa mengontrol audiens kamu, belum bisa, bukan tidak bisa, pertama sekali sebelum kita memulai presentasi, maka buatlah perjanjian dengan audiens. Buat perjanjian dengan audiens, ketika nanti presentasi, jangan ada yang buka HP, jangan ada yang baca buku, jangan ada yang baca novel, jangan ada yang buka laptop, jangan ada yang bercerita. Buat perjanjian dengan mereka, sehingga ketika kita presentasi, semua berjalan dengan lancar. Kalau kita presentasi sendiri, kita boleh menyampaikan perjanjian itu. Tapi kalau misalnya presentasi kelompok, kamu presentasi secara berkelompok, maka yang boleh buat perjanjian itu bukan kamu sebagai si presentator atau presenter, tapi moderator. Moderatorlah yang boleh membuat perjanjian sebelum presentasi dimulai. Nah, itu dia tips dari aku.
Aku rasa ini adalah rahasia banget karena ini adalah caranya aku mengontrol audiens. Dan ingat, ketika kamu sudah benar-benar bisa mengontrol audiens, kamu praktekkan terus-menerus ketika kamu presentasi, dan ini bakal menjadi ilmu buat kamu ke depannya. Karena ilmu berbicara ini tidak hanya digunakan ketika di zaman sekolah aja, ketika kita duduk di dunia persekolahan aja. Enggak, ketika kita nanti berada di jenjang berikutnya, ini ilmu sangat berguna banget buat kita, ya. Ini ilmu sangat berguna banget. Dan ketika nanti kita sudah selesai dari masa sekolahan, masa perkuliahan, di dunia kerja pun ilmu public speaking ini sangat dipakai. Jadi please buat kamu, kuasain bagaimana cara mengontrol audiens. Ingat kuncinya, gak boleh cuek, gak boleh cuek. Kalau kamu cuek aja saat presentasi, itu bisa menghancurkan presentasi kamu. Percaya deh sama aku. Tapi tetap percaya sama Tuhanmu. Oke, segini dulu tips dari aku tentang pertanyaannya kamu. Semoga kamu yang bertanya hal ini melihat video ini dan diterapin ya. Siapapun yang nonton diterapin. Dan dengan seperti yang telah aku lakukan tadi, ini menunjukkan juga bahwa sebenarnya kita punya power sebagai seorang presenter atau presentator. Inilah tips dari aku tentang bagaimana cara mengontrol audiens. Terima kasih yang udah tonton video ini. Kalau kalian rasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu yang satu tim presentasi, supaya presentasi kalian berjalan dengan lancar. Dan ingat, praktekkanlah dari apa yang telah aku sampaikan, karena percuma nih kalau kamu cuma sebatas mendengarkan tapi tidak mempraktekkan. Karena ilmu public speaking ini sangat penting untuk dipraktekkan. Latihan, 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 belajar, belajar, belajar. Makasih udah nonton videonya. Thank you, see you, goodbye, stay positif. Jangan lupa follow Instagram aku Jian Isra. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye!